Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Banjir yang terus melanda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menyebabkan sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan putus total. Warga pun terpaksa membuat jembatan darurat dari bambu agar tetap bisa beraktivitas. Jembatan bambu ini dibuat secara swadaya oleh warga Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur karena badan jalan sepanjang 15 meter ambles diterjang banjir. Hal ini menyebabkan akses antar kecamatan terputus. Jembatan bambu ini hanya bisa dilalui pengendara roda 2, sementara kendaraan roda 4 tetap tidak bisa melintas sama sekali. Jembatan bambu ini dibangun warga karena tidak ada penanganan dari pemerintah untuk memperbaiki akses jalan yang terputus. Belum ada. Ini swasembada rakyat sendiri. Bikin jembatan. Iya. Harapannya warga ke pemerintah bagaimana, Pak? Entah belum ada yang minta dikembalikan lagi. Minta segera dibangun lagi. Iya. Ini jalan menghubungkan dari mana ke mana ini, Pak? Ini jalan pokok dari pokoknya Bandar ke Turbin Megaluh jurusan ini. Kalau nggak ada jalan ini, warga harus tidak bisa jalan. Tidak bisa, gitu. Iya. Banjir telah melanda sejumlah desa di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo sejak tanggal 4 Februari lalu. Warga meminta pemerintah Kabupaten Jombang segera memperbaiki akses jalan yang terputus di Desa Berangkal. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, material longsor yang menutup ruas jalan Bumi Jawa Sirampok Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sudah dibersihkan. Namun ruas jalan masih terputus karena jalan yang berlubang akibat gorong-gorong ambrol belum ditangani. Petugas BPBD Brebes, Jawa Tengah membersihkan lumpur sisa material longsor yang menutup ruas jalan Bumi Jawa Sirampok di Desa Dauhan, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Material longsor berupa tanah dan bebatuan telah dibersihkan menggunakan alat berat. Untuk pembersihan material longsor di Jalan Provinsi Tuwel Bumiayu saat ini tadi pakai alat berat dan sekarang tinggal pembersihan pakai pompa alkot. Sudah bisa dilewati, Pak? Sudah, untuk sampai ada satu lagi di depan ada gorong-gorong yang bolong, jadi baru sampai ke 5 kilo ke depan. Longsor terjadi pada Sabtu dini hari setelah diguyur hujan deras sepanjang Jumat malam. Sedangkan jalan berlubang di ruas jalan provinsi Bumi Jawa Sirampok belum ditangani petugas. Lubang di tengah jalan berdiameter 5 meter dan kedalaman 6 meter hanya diberi garis polisi. Jalan alternatif Brebes Tegal ini sementara ditutup. Kendaraan dialihkan melalui jalur Sirampok, Tonjong, Brebes. Lubang di tengah jalan ini akibat gorong-gorong di bawahnya tergerus arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Seorang kakak ipar tega mencabuli hingga menghamili adiknya yang masih 11 tahun di Gorontalo. Korban pun tidak melapor karena diancam akan dibunuh oleh tersangka. RB hanya pasrah saat digelandang aparat Polres Gorontalo usai dilaporkan telah mencabuli adik iparnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Bahkan akibat perbuatan tidak senonohnya, korban kini tengah mengandung 8 bulan. Pencabulan ini kerap terjadi di kebun dan di rumah saat situasi sedang sepi. Korban tidak berdaya dan takut untuk melapor lantaran pelaku selalu mengancam akan membunuhnya. Tersangka ini tidak mengakui, namun ada saksi petunjuk yang menyaksikan langsung perbuatan itu yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Gorontalo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang pria membunuh wanita pedagang sayur di Kabupaten Serang, Banten. Tidak hanya dibunuh, jasad korban hingga disetubuhi pelaku.
Meski tertatih untuk berjalan karena luka tembak yang dideritanya, Aris, pria asal desa Parigi, Cikande, Kabupaten Serang ini tetap dibawa aparat Polres Serang untuk menunjukkan lokasi dirinya membunuh dan menyetubuhi jasad seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang sayur. Tersangka pembunuhan ini terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan saat akan ditangkap. Peristiwa keji ini berawal saat tersangka bersama 5 rekannya menggelar pesta minuman keras seharian penuh hingga mabuk. Saat perjalanan pulang, tersangka yang melihat korban mengendarai motor sendirian langsung mencegah hingga terjatuh. Meski korban sudah memohon agar tidak dibunuh, tersangka yang kalap tetap menganiaya korban hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian memindahkan motor korban untuk menghilangkan jejak. Sebelum kabur, jasad korban yang berada di semak-semak lalu disetubuhi. Hutan ini birahinya naik, ya. Kemudian dia melihat ada perempuan yang akan lewat di jalan kandang sapi tersebut, ya. Kemudian yang bersangkutan langsung menghadang. Dari tangan tersangka, polisi menyita pakaian dan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka lantaran dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sering mencuri pakaian dalam wanita. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, kasus mayat wanita yang ditemukan terkubur setengah badan di Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pembunuhnya ternyata tak lain anak kandung korban sendiri yang mengaku mendapatkan bisikan gaib untuk membunuh ibunya agar mendapatkan harta karun. Misteri mayat wanita yang terkubur setengah badan di Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Mistrin, wanita 55 tahun, warga desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragisnya pembunuhnya tak lain anak kandung korban sendiri, Arifuddin Hamdi. Cerita bermula dari konsultasi mereka ke seorang dukun di Blitar, Jawa Timur untuk mencari harta karun. Sang dukun yang belum diketahui identitasnya memerintahkan ibu dan anak menggali di sebuah tempat tak jauh dari warung mereka. Setelah mendapat petunjuk dari paranormal, korban berangkat seorang diri ke lokasi dan meminta pelaku menjaga warung. Namun belum selesai korban menggali, tersangka kemudian menyusul ibunya ke lokasi diduga harta karun dipendam dan mendapati korban dalam kondisi tak sadar karena kelelahan. Ironisnya, melihat ibunya kelelahan, pelaku justru mendorong tubuh ibunya ke dalam lubang yang digali korban dan menguburnya setengah badan. Korban pun akhirnya tewas karena bagian kepala hingga perut terkubur tanah, sementara dari perut hingga kaki menjuntai di permukaan. Biayai keluarga sama bayar itu apa? Bang, sama tukangnya tadi. Apa? Unit namanya apa? Uang atau barang? Berlian, Pak. Berlian? Iya. Dapat? Udah? Enggak dapat. Belum? Pembunuhan terjadi 2 minggu sebelum jasad korban ditemukan. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Tersangka ini merasa mendapat bisikan dari mungkin dari apa? Dari alam gaib ataupun dari roh halus yang menyatakan bahwa dia harus mendorong si korban ke dalam lubang yang telah digali tadi, dengan harapan agar setelah didorong nanti akan keluar harta karunnya. Sebelumnya, mayat wanita ditemukan terkubur setengah badan di sebuah lahan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali di pinggir jalan desa Karangkates, Sumber Pucung, Malang, Jawa Timur. Korban pertama kali ditemukan petugas pembersih rumput. Polisi baru mengetahui identitas korban sehari setelah penemuan. Korban Mistrin, wanita 55 tahun, merupakan pemilik warung yang dikabarkan hilang selama 2 pekan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buronan Interpol kabur dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali. Warga negara asal Rusia tersebut memanfaatkan kelengahan petugas untuk melarikan diri. Inilah video detik-detik kaburnya Andrei Kovalenko, warga negara Rusia yang masuk daftar buronan Interpol dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, Bali.
Ia berhasil kabur saat merampungkan proses administrasi pemindahan ke kantor detensi imigrasi Denpasar. Kovalenko kabur diduga dibantu istrinya, Ekaterina Trubkina, yang tengah menjenguk. Pada waktu proses penyerahan tersebut tentunya akan perlu proses administrasi perekaman sidik jari dan foto. Yang bersangkutan dikunjungi oleh istrinya, namanya Ekaterina Trubkina, meminta waktu untuk bertemu dan membelikan makanan. Ketika menunggu membeli makanan tersebut, ya kan, dan petugas melakukan pemeriksaan, dia berdiri, menyelinap, terus melarikan diri ke kantor imigrasi, keluar kantor imigrasi. Andrei Kovalenko sebelumnya telah menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas 2A Kerobogan, Kuta Utara, Badung, Bali karena kasus narkoba. Setelah masa hukuman berakhir, ia diserahkan ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai untuk selanjutnya akan dideportasi. Saat ini pelaku tengah diburu petugas gabungan imigrasi dan kepolisian. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmikan bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.